Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lemes aja. Udah makan belum? Udah. Ulangi lagi kayak lagi ya. Nambah ya. Boleh nambah? Bu, boleh nambah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah dua ganjilin nanggung ya. Allahu witrun yuhibbul witra. Allah tuh esa suka yang ganjil-ganjil. Jadi kalau udah dua kali, satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Fadilatul habaib asyrafa wal asatid al kurama wal muslimina wal muslimat al a'izzah, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan Habiban al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Attas Allah bituli hayatih, wal Habib Syekh Utsman bin Toha Al-Haddad, wal Habib Fahmi Al-Attas, wal Habib Faiz bin Hasan, wal Habib Reza Al-Idrus, wal Habib Idrus Al-Bahar. Matallah bituli hayatihim. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau, para habaib, para cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah selalu beri kemenangan di dalam seluruh perjuangan-perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para asatid wal asidah, para kesepuhan yang mohon maaf al-bakir berdiri, yang mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita dengan hidayah dan taufiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kampung yang paling beruntung apabila di dalamnya ada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana zaman Rasulullah SAW, rumah yang paling baik, rumah yang paling istimewa adalah rumah yang di dalamnya pernah dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman sekarang, siapakah rumah yang paling baik? Rumah yang di dalamnya ada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kampung yang baik? Kampung yang di dalamnya ada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan bagi kita semua. Wabil khusus untuk orang-orang yang tinggal di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Kenapa beruntung? Kita bisa langsung menimba ilmu, kita langsung bisa belajar kepada anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mumpung mereka masih ada, mumpung mereka ada di tengah-tengah kita, kita sambangin mereka, kita deketin mereka, kita cintain mereka, kita ambil pelajaran dari mereka. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Pokoknya kalau dekat habaib, kalau nggak jadi orang kaya raya, jadi orang alim. Pokoknya itu aja udah. Jaminnya cuma dua. Kalau nggak jadi orang kaya, jadi orang alim. Kitanya nggak jadi orang alim, insya Allah anak kita yang alim. Anak kita insya Allah cucu kita. Kita belum jadi orang kaya, insya Allah anak kita yang kaya ataupun cucu kita yang kaya. Makanya tadi Al-Fakir bilang, ini orang sini beruntung. Wah, baik tadi banyak di sini kumpul. Ya, ini sedikit sebelum ke inti. Ntar ngomong 5 menit yang intinya udah wassalamualaikum deh.
Ya Bu, nggak usah lama-lama Bu ya, capek Bu ya. Bu, demen lama nggak? Bu, demen lama nggak? Hah? Nggak lama-lama nggak. Ini sedikit nih buat kata pembuka. Karena hak Al-Fakir untuk menyampaikan hal seperti ini. Ya, hak Al-Fakir untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Keuntungannya. Ini sedikit cerita aja. Al-Fakir itu aslinya bukan orang Jakarta. Al-Fakir tinggal di mana? Aslinya orang Lampung. Ya. Cuman bapak orang Garut, ibu orang Bandung. Mondok kebenaran belajar ngaliwet di Bandung. Ya. Belajar ngaliwet, belajar ngerubah nasi, beras jadi nasi. Ya, belajar ngerubah air dingin menjadi air panas. Namanya belajar ngaliwet. Ya. Belajar ngerubah diri. Al-Fakir kalau ada acara di Bandung, di ujung sono di Pacet namanya, di Majalaya, ini ada orang Jawa Barat. Sekali pernah datang Al-Fakir bersama para tuan habaib dari Jakarta. Ini kiai-kiai sepuh yang dari gunung turun. Kalau lagi acara di pondok mereka turun semua. Apa kata mereka? Ketika acaranya ada salah satu cucu Rasulullah SAW yang hadir. Salah satu guru sepuh di sana mengatakan, ya Allah, keberuntungan yang sangat kita punya acara sekarang. Ada cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir di tengah-tengah kita, yang akan mendapatkan daripada nadrah pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasulullah memandang, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memandang kita. Beruntung nggak? Padahal habaibnya cuma duduk doang. Umpama wala baca apa, wala doa, wala apa, tapi keberuntungan yang sangat. Itu guru, itu Kiai Al-Fakir yang ada di atas gunung, yang kalau ngobrol sama orang gak pernah mandang orang. Begini kalau ngobrol, jangankan sama orang tua, sama anak muda juga. Kalau Al-Fakir datang begini, saking tawadunya itu guru. Beliau bicara, ini keberuntungan kita. Kita sangat beruntung ada cucunya Rasulullah di tengah-tengah kita. Makanya tadi Al-Fakir bilang, kita tadi orang-orang yang beruntung. Jaga keberuntungan kita. Di tengah-tengah kita masih ada para duriahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka mau mengajak kita, menuntun kita supaya kita selamat hidup dunia sampai akhirat. Ini malam Asyura, malam 10, tanggal 10 daripada bulan Muharram yang kita peringati, yang kita terkenal suka ngadakan namanya lebaran anak yatim. Ada sejarah yang sangat besar di situ. Ada salah satu cucunya Rasulullah SAW, itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang menjadi yatim pada hari 10 Muharram. Kenapa beliau menjadi yatim di tanggal 10 Muharram? Allah angkat derajat bapaknya, yaitu Sayyidina Husain, menjadi sababu ahlil jannah, pemuda pemimpinan pemuda ahli surga pada tanggal 10 Muharram. Maka kita setiap 10 Muharram suka ngadain apa? Peringatan anak yatim. Cucunya Rasulullah, siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau menjadi yatimnya pun pada tanggal 10 Muharram. Siapa abahnya, siapa bapaknya? Sayyidina Husain ibni Ali ibni Fatimah binti Rasul. Beliau adalah abahnya, yang menjadi pangkat kedudukannya menjadi seorang pemimpin pemuda ahli surga. Kalau disebut pimpinan pemuda ahli surga, kan di surga nggak ada nenek-nenek, benar? Makanya nenek-nenek udah biarin aja, nggak usah pada ini. Di surga nggak ada nenek-nenek, kakek-kakek nggak ada juga. Nah, gimana coba? Hah? Di sana nanti apa? Kembali kita menjadi orang-orang, menjadi anak-anak muda. Siapa pimpinannya tadi? Pimpinan pemuda ahli surga, Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain. Berarti kita ada di bawah bendera mereka.
orang-orang yang masuk surga. Dan yang diangkat sebagai pimpinan pemudanya siapa? Sinal Hasan wal Husain. Terus di sana ada nenek-nenek nggak ada. Bapak-bapak ada nggak ada. Berarti apa? Pimpinannya berarti nanti Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya 10 Muharram kita peringati. Ya. Dan 10 Muharram banyak keajaiban-keajaiban. Nabiullah Ibrahim alaihissalam terbebas daripada apinya Namrud pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh alaihissalam, ya, Nabi siapa lagi? Nabi Yunus alaihissalam, semuanya kejadian-kejadian ajaib, kejadian-kejadian luar biasa terjadi pada tanggal 10 Muharram. Makanya kita ikut nih berkasih sayang kepada siapa? Kepada anak-anak yatim, ya, kepada janda-janda tua. Ngikutin siapa? Ngikutin kakeknya mereka, mengikutin kakeknya para habaib, mengikutin kakeknya daripada duriah Rasul, yaitu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Simtudur sebutin wa kana Abu Syafiqu birrahimi bil yatimi wal armalah. Terbukti Rasulullah SAW adalah orang yang syafiq, orang yang sangat lembut, orang yang sangat penyayang, bil yatimi kepada anak-anak yatim, wal armalah dan kepada para janda-janda yang udah sepuh, yang udah tua, ya. Janda jadi viral nih di TikTok, ya. Ya. Janda jadi viral di TikTok, jadi bahan candaan. Jangan, ya. Kita berkasih sayang kepada mereka. Mungkin mereka tidak bisa memberi nafkah seperti bagaimana kita orang-orang yang masih kuat. Kita perhatikan mereka, perhatikan anak yatim yang kita masih punya bapak, kita masih bisa minta apa-apa sama siapa? Sama bapak kita ataupun kakek kita ataupun yang lainnya. Tetapi anak-anak yatim sudah tidak ada lagi sosok kuat di dalamnya, sehingga mereka butuh kasih sayang kita. Apa yang perlu diperhatikan daripada anak yatim? Kasih makan perutnya, kasih makan dadanya, kasih makan otaknya. Jangan salah, zaman sekarang ada cuma merhatiin anak yatim perutnya saja. Akhirnya perutnya kuat, tenaganya kuat, tetapi apa? Dia nentang terhadap Tuhannya. Makanya yang perlu diperhatikan daripada anak yatim apa? Yang pertama, perhatikan perutnya. Yang kedua, perhatikan dadanya. Yang ketiga, perhatikan otaknya. Perutnya bagi, punya duit bagi, punya makanan bagi. Yang kedua apa dadanya? Lihat akidahnya, lihat keimanannya. Kalau dia nggak ngaji, tuntun ke pengajian. Yona, kamu yatim kan, kamu udah nggak punya bapak, tak izin sama mamanya. Mbak mau diajak ke majelis taklim. Kenapa? Ini yatim, kita yang tanggung jawab. Yang paling pokok tuh pamannya sebenarnya, mamangnya. Kita tuntun. Kalau bisa ajarin sendiri supaya apa? Akidahnya kuat, supaya akidahnya tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Karena hati-hati zaman sekarang. Kalau kita nggak ngaji benar-benar zaman sekarang, kita ikut ngaji sana sini, hati-hati. Mau hijrah, giliran hijrah malah ngaco lagi. Yang bentar-bentar kafir, bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar nggak boleh, bentar-bentar orang tua kita khurafat, diajarin kurang ajar. Hati-hati bu, zaman sekarang anak muda, hati-hati. Harus kita hijrah nih, bahasanya hijrah. Giliran hijrah nemu pengajian, pengajiannya yang ngajarin kurang ajar. Kurang ajar sama siapa? Kurang ajar sama bapak kita, kurang ajar sama kakek kita, kurang ajar sama nenek kita, kurang ajar sama jin-jin kita. Kenapa kurang ajar? Masa kita mau ziarah ini nggak bener, ini hurafat. Berarti kakek kita dulu orang nggak bener dong. Enak aja. Kita suka maulid, kita suka ziarah kubur, kita suka muharraman begini. Kakek nenek kita, uyut-uyut kita dari dulu begini nih, sama. Cuman beda versi doang. Kucuk datang kita ngaji sama mereka.
Yang pertama kali mereka bahas apa? Jangan ziarah kubur, bid'ah, enggak bener, ahli neraka. Berarti secara tidak langsung, kalau diartikan secara gamblang, hei bapak ente, kakek ente, njit-njit ente itu ahli neraka. Kenapa enggak marah? Marah dong harusnya. Marahlah, kan bapak kita tukang ahli ziarah ya. Kalau lebaran pakai kuburan enggak orang Betawi? Betawi, orang Betawi ke kuburan enggak? Kuburan, jarang. Sebelum puasa? Kuburan. Mau lebaran? Kuburan, nadran ya. Ini mau udah Jawa Barat ke Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Sumatera, sama semuanya. Kucuk-kucuk kita ngaji ini, judulnya hijrah. Ngomong, ini nggak benar, ini ahli hurapat, ahli neraka. Berarti kalau diartikan secara langsung, hei bapak ente, hei kakek ente, itu orang yang ahli bid'ah, yang penduduk ahli neraka. Kenapa nggak marah disebut begitu? Marah dong harusnya. Ya, disebut ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka. Emang neraka punya babalu apa? Nah hati-hati. Ya, makanya di akhir zaman, ini di akhir zaman, alaikum wajib bagi kalian bisa pinatin Nuh, ikutin perahunya Nabi Nuh. Siapa perahunya Nabi Nuh? Yaitu cucu-cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada majlisnya, hadirin. Ada orangnya, pokoknya hadirin. Jangan jauh dari mereka. Ini akhir zaman. Ya, ini akhir zaman. Kita bisa muharoman sekarang, bisa tenang hidup seperti ini. Ini perjuangan daripada kakek-kakeknya semuanya. Jangan jauhkan anak kita, jangan jauhkan cucu kita, jangan jauhkan diri kita dengan mereka. Kenali mereka, cintai mereka, ikuti mereka. Pasti mereka bakal bawa kita ke dalam perahunya Nabi Nuh, yaitu perahunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya untung tadi dari awal dibilang kita mah orang-orang beruntung. Ya, kita sangat beruntung. Udah nggak usah banyak-banyak, segitu aja deh. Ya, intinya itu deh. Pokoknya kita di 10 Muharram harus punya kasih sayang sama anak yatim. Anak yatim tolong perhatikan baik paman-pamannya, baik ibu-ibunya. Tolong perhatikan perutnya, tolong perhatikan isi dadanya, tolong perhatikan otaknya. Apa? Dengan ilmu, tanam ininya dengan akidah, urus perutnya dengan lahiriah. Insya Allah. Karena itu adalah perintah Rasulullah SAW. Ana wa kafirul yatim hakada. Aku beserta orang yang mengurus anak yatim hakada, bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Punya tempat nanti dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia dengan cucu-cucunya ngumpul, insya Allah di sana pun insya Allah bakal ngumpul sama cucu-cucunya dan kumpul sama kakeknya. Sedikit yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat semangat yang baru, semangat yang kuat untuk terus belajar supaya tetap kita, iman kita, tauhid kita, akidah kita tetap dalam akidah yang sahih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Al-Fakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, doa. Qala Nabi sallallahu Abdul Makutu ana nabiyyun qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha al-mu'azzillahu ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yataqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya rabbana ya maulana ya mughith ya mujib ya hadir la yagib tawassalna ilaika
bil habib taqdi hajatina qarib hajati dunya bil maisarah hajati dunya bil maisarah hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.